Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita yang sebelumnya. Metodologi yang kita gunakan dalam pelajaran akidah itu adalah dengan membaca kitab, kemudian kita terjemahkan dan kita jelaskan sebagaimana tradisi hauzah ilmiah pada umumnya. Dan kalau di pondok kita, pondok tradisional, umumnya disebut dengan metodologi weton. Itu kiainya atau ustadznya membaca kitab, kemudian menerjemahkannya dan menjelaskannya. Kemarin kami menjelaskan bahwasanya instrumen paling ideal atau metodologi paling tepat untuk merespon atau menjawab 3 pertanyaan yang paling mendasar, atau untuk mencari tahu di antara pandangan-pandangan dunia itu mana yang paling benar, maka kita menggunakan metodologi atau instrumen akal, yaitu analisis rasional dan penalaran akal. Begitu juga kitab yang kita baca ini akan menggunakan metodologi yang sama. Lebih banyak argumentasi yang dibangun adalah argumentasi rasional atau filosofis. Tentunya juga ada argumentasi nakliyah berdasarkan Al-Quran ataupun riwayat-riwayat hadis dari Rasul dan Ahlul Bait. Tapi itu sifatnya hanya mensupport saja, hanya mendukung saja. Sebelum kami masuk ke substansi kitab, saya ingin sedikit menjelaskan kronologi penamaan kitab ini menjadi kitab Al-Bab Al-Hadi Asyar. Asal mulanya adalah kitab yang disusun atau ditulis oleh Asy-Syaikh At-Tusi yang dikenal juga dengan Asy-Syaikh At-Thaifah dengan kitab Misbahul Mutahajjid. Kemudian Al-Allamah Al-Hilli merangkum kitab tersebut menjadi 10 bab, mulai bab 1 sampai bab ke-10. Dan kandungan atau isi daripada kitab itu berkaitan dengan doa dan ibadah. Maka Al-Allamah melihat bahwasanya ibadah itu sangat bergantung kepada pemahaman seseorang berkaitan dengan ma'rifatullah, berkaitan dengan keimanan. Sehingga beliau menambahkan dengan mengarang kitab yang bernama Kitab Al-Bab Al-Hadi Asyar. Dan kitab yang dirangkup oleh beliau diberi nama atau diberi judul Minhajus Shalah fi Mukhtasaril Misbah. Jadi kitab Al-Hadi Asyar ini karangan daripada Al-Allamah Al-Hilli sendiri. Ketika beliau melihat bahwasanya urgensinya, pentingnya pemahaman ma'rifatullah, akidah apabila dikaitkan dengan ibadah seseorang. Dan kalau kita lihat memang lebih jauh, ibadah seseorang ini sangat bergantung kepada ma'rifatullah, sangat bergantung berkaitan dengan keimanannya. Pertama, ibadah seseorang itu diterima atau ditolaknya itu dilihat bagaimana
pemahaman dia berkaitan dengan ma'rifatullah atau akidah. Apabila pemahaman itu benar, maka amalnya akan diterima. Tapi apabila keyakinan itu salah, maka amal-amal perbuatannya akan tertolak. Dan yang tidak kalah penting dari itu, bahwasanya pemahaman akidah dan kedalaman keyakinan seseorang itu akan mempengaruhi kualitas dari perbuatannya. Semakin dalam keimanan seseorang, semakin tinggi nilai amal perbuatannya. Boleh jadi ada orang yang dia sholat dengan sholat yang sama, gerakannya sama, bacaannya sama, semuanya sama, rukun dan syarat yang dipenuhi sama, tapi di mata Allah nilainya berbeda. Karena apa? Karena kedalaman keimanan kedua orang itu berbeda. Pernah Al-Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau adalah seorang imam yang sangat dikenal, ibadahnya luar biasa, sehingga beliau dijuluki Sayyidus Sajidin. Konon dalam semalam beliau melakukan sholat 1000 rakaat. Pada suatu saat ada orang yang berusaha membandingkan ibadah beliau dengan ibadah datuknya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Spontan beliau mengatakan, "Waihak, qatratun fil bahri." Kata Imam Ali Zainal Abidin, celaka engkau. Ibadahku dibandingkan dengan ibadah datukku bagaikan setetes dibandingkan lautan. Tentunya Imam Ali Zainal Abidin di sini berbicara bukan berkaitan dengan dimensi kuantitas dari ibadah tersebut, tapi beliau ingin menjelaskan dimensi kualitas dari ibadah tersebut. Imam Ali Zainal Abidin tidak ingin mengatakan bahwa jumlah ibadah dari datukku Ali bin Abi Thalib jauh lebih banyak dariku. Kalau aku beribadah dalam semalam melakukan sholat 1000 rakaat, maka datukku melakukannya berjuta-juta rakaat. Bukan itu yang ingin dikatakan. Tapi Imam Ali Zainal Abidin ingin mengatakan bahwa dari sisi keimanan, datukku jauh lebih tinggi dari keimananku. Sehingga nilai ibadahnya itu apabila diperbandingkan bagaikan setetes ibadahku dibandingkan dengan lautan yang luas adalah ibadah dari datukku Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Memang Imam Ali sendiri pernah menggambarkan keimanannya dalam sebuah ungkapan, "Lau kusifa annil ghita mazdadtu yakinan." Andaikan dibukakan kepadaku tabir kehaiban, aku bisa melihat semua yang gaib, aku mampu melihat surga, aku mampu melihat neraka, itu tidak akan pernah menambah keimananku. Kenapa? Karena keimanan Imam Ali bin Abi Thalib sudah sampai pada puncaknya. Dalam riwayat yang lain, dalam cerita yang lain, dalam peperangan Khandaq atau perang Ahzab, Al-Imam Ali bin Abi Thalib menghadapi pahlawan bangsa Arab di saat itu yang bernama Amr bin Abdi Wud. Ketika Imam Ali mampu memisahkan tubuh Amr bin Abdi Wud, Ar-Rasul spontan berteriak, "Allahu Akbar. La darbatu aliyin ta'dilu amalat thaqalain." Sungguh sekali pukulan Ali bin Abi Thalib dengan pedang itu menyamai seluruh amal perbuatan manusia dan jin. Bahkan ada riwayat lagi yang mengatakan bahkan lebih afdol, lebih mulia. Kenapa sekali pukulan itu bisa menyamai seluruh amal perbuatan manusia dan jin? Apakah karena itu terjadi di dalam peperangan Ahzab atau Khandaq? Tentunya bukan, walaupun itu punya nilai tersendiri. Apakah itu karena terjadi karena Imam Ali berhasil membunuh pahlawannya bangsa Arab, yaitu Amr bin Abdi Wud? Tentunya bukan, walaupun itu punya nilai tersendiri. Tapi sesungguhnya karena yang menebas itu adalah Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang keimanannya sudah sampai berada pada puncaknya. Sehingga apapun
ibadah yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib memiliki nilai yang sangat tinggi. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang melatar belakangi Al-Allamah Al-Hilli menulis kitab Al-Bab Al-Hadi Asyar ketika beliau merangkum kitab daripada Syekh At-Tusi atau Syekh Ta'ifah, karena beliau melihat bahwasanya ibadah seseorang itu sangat bergantung kepada pemahaman dia tentang Tuhan, sangat bergantung berkaitan dengan keimanannya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa beliau menulis dan meletakkan kitabnya di tempat yang terakhir? Ada 10 bab, kenapa tidak diletakkan di yang pertama misalnya? Apakah kemudian disimpulkan berkaitan dengan akidah ma'rifatullah itu tidak sepenting atau lebih penting hal-hal yang bersifat ibadah? Tentunya tidak. Pemahaman berkaitan dengan ma'rifatullah itu adalah paling mulianya ilmu. Karena untuk mengukur bagaimana ilmu itu dikatakan mulia, maka kita harus lihat maudhu, pokok pembahasannya. Maka tentunya tidak ada ilmu yang pokok pembahasannya lebih mulia daripada membahas tentang Tuhan, tentang Allah. Tapi kenapa Al-Allamah Al-Hilli meletakkannya di terakhir? Sehingga disebut dengan kitab Al-Bab Al-Hadi Asyar. Kitab bab ke-11 setelah beliau merangkum kitab dari Syekh At-Tusi dalam 10 bab. Karena Al-Allamah Al-Hilli tetap ingin menjaga tartib atau urutan daripada Syekh At-Tusi atau Syekh At-Ta'ifah supaya tetap terjaga, sehingga beliau meletakkan tulisannya sendiri pada bab yang terakhir, yaitu bab Al-Bab Al-Hadi Asyar. Dan kemudian kitab Al-Allamah Al-Hilli ini disyarahi oleh Al-Fadil Al-Miqdad bin Abdillah As-Sayuri dengan judul An-Nafi fi Yaumil Hasyr. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, muqaddimah kitab ini didahului dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi dalla ala wujubi wujudihi iftiqarul mumkinat. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan wajib keberadaannya iftiqarul mumkinat, butuhnya seluruh makhluk. Alhamdulillah, ini adalah pujian yang diberikan kepada yang berhak dari yang memiliki kewajiban untuk memuji. Kalau kita berbicara siapa yang paling berhak untuk dipuji, tentunya Allah. Siapa yang berhak, yang memiliki kewajiban untuk memuji, tentunya seluruh makhluknya. Mulai realitas yang terkecil, atom, partikel, sampai realitas terbesar, yaitu galaksi. Semuanya memiliki kewajiban untuk memuji Allah, untuk memuji Tuhan, bukan hanya manusia. Pujian yang bagaimana? Tentunya pujian yang tidak terbatas. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, Alhamdulillah hamdan bi'adadi ilmi. Segala puji bagi Allah sebilangan ilmunya. Kalau kita berbicara ilmu Allah, tentunya ilmu Allah tidak terbatas. Maka bagaimana kita mengekspresikan pujian kita kepada Tuhan kita? Tentunya pujian itu pun tidak terbatas. Kalau kita melihat, kita memuji Allah, salah satu faktor pentingnya karena anugerah Allah, karena kenikmatan Allah yang diberikan kepada makhluknya. Kalau kita melihat karunia Allah, nikmat Allah kepada makhluknya tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita juga tidak terbatas. Maka pujian kita kepada Allah adalah pujian yang tidak terbatas.
Segala puji bagi Allah yang menunjukkan wajib keberadaannya iftiqarul mumkinat. Butuhnya seluruh makhluknya. Keberadaan itu ada 3. Ada keberadaan yang wajib, yang disebut dengan wajibul wujud. Yang kedua, ada keberadaan yang mungkin, yang disebut dengan mungkinul wujud. Jadi antara sisi keberadaannya dan sisi ketidakberadaannya itu sama. Apabila Tuhan menciptakan dia, maka dia ada. Tapi apabila Tuhan tidak menciptakan dia, maka dia tidak ada. Dan yang ketiga adalah mumtani'ul wujud. Keberadaan yang mustahil. Seperti sekutu daripada Tuhan. Dan ini insya Allah akan kita jelaskan lebih detail berkaitan dengan keberadaan ini pada tempatnya nanti. Secara lebih detail dan lebih gamblang insya Allah. Tadi disebutkan dalam kitab salah satu untuk membuktikan keberadaan Tuhan itu butuhnya makhluknya. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Allah juga pernah berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian butuh kepada Allah. Dan Allah maha kaya, maha tidak butuh kepada makhluknya. Di sini apakah yang dimaksud dengan mumkinat atau mungkin? Yang disebut dengan mungkin itu masih wallah. Selain Allah itu adalah mumkinat, adalah mungkin. Berarti apa? Bisa kita sebut mungkin itu dengan makhluk. Bisa kita sebut juga dengan al-alam. Dan ada penyebutan-penyebutan yang lainnya. Setiap mungkin, setiap makhluk, ya, salah satu pembuktian bahwa wajibul wujud, ya, yang keberadaannya wajib yaitu Allah, itu ada apa? Iftiqarul mumkinat, butuhnya para makhluk. Butuhnya seluruh makhluk kepadanya. Jadi mungkin itu makhluk. Salah satu bukti bahwasanya Allah itu harus ada, butuhnya makhluk. Kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan yang hudusan wa baqa'an. Butuhnya makhluk kepada Allah itu dalam ia diciptakannya dari tidak ada menjadi ada, yang disebut dengan hudusan. Jadi asalnya makhluk ini nggak ada, untuk ada dia membutuhkan yang mengadakan. Siapa yang mengadakan, siapa yang menciptakan? Yaitu Allah. Kemudian wabaqoan, keberlangsungannya ini juga butuh kepada Allah. Kenapa kok butuh kepada Allah? Karena makhluk ini pada dasarnya dia adalah ketiadaan. Zatnya, substansinya dia tidak ada. Kemudian diadakan atau diciptakan oleh yang lainnya. Siapa? Allah. Sehingga apabila Tuhan atau Allah melepas sedetik pun, sekejap pun makhluknya, maka yang terjadi adalah kebinasaan, adalah ketiadaan. Karena memang asalnya makhluk itu adalah ketiadaan. Makhluk itu adalah ketiadaan bidzat. Zatnya, substansinya nggak ada. Keberadaannya bil ghair. Karena Allah menciptakan dia. Karena Allah mengadakan dia. Ada sedikit mungkin wacana dari pandangan para filosof ilahiyah. Di antaranya Ibnu Sina. Beliau mengatakan bahwasanya alam ini azali. Berarti ghairu masbukin bil adam. Orang mempertanyakan, berarti alam ini tidak diciptakan. Berarti alam ini bukan makhluk. Salah satu atau di antara argumentasi atau dalil yang dibangun oleh para filosof tersebut, bahwasanya ketika ada ilah, harus ada ma'lul. Allah itu ilah. Alam ini ma'lul. Ketika ada Allah,
berarti harus ada makhluk. Saya contohkan, saya memindah pulpen ini. Saya adalah penyebab. Maka harus ada akibatnya. Akibatnya ini apa? Terjadinya perpindahan pulpen ini ke meja. Kalau ada sebab, nggak ada maklul, nggak ada akibat, ada Tuhan, nggak ada yang diciptakan, ini berarti nggak rasional. Karena adanya ilah itu mengharuskan adanya maklul, maka kita mengetahui ilahnya Allah itu Qadim. Maka maklulnya, makhluknya, alam ini juga harus Qadim. Itu argumentasi yang dibangun. Kemudian para filosof ini membagi Al-Qadim itu ada dua. Ada Al-Qadim Az-Zamani dan ada Al-Qadim Az-Zati. Yang Al-Qadim Az-Zati itu hanya Allah. Dia tidak membutuhkan sebab. Sedangkan alam, Qadimnya adalah Qadim Zamani. Dari dimensi waktu. Sehingga dia tetap membutuhkan sebab. Dan tolak ukur filosof itu milakul uluhiyah, tolak ukur ketuhanan bagi mereka itu bukan dari dimensi azaliyah, bukan dari sisi bahwasannya alam itu keberadaannya tidak diawali oleh ketiadaan, tapi lebih dari dimensi kebutuhan. Karena alam ini butuh kepada Tuhan, maka dia tetap disebut dengan makhluk. Itu penjelasan dari para filosof ilahiyah berkaitan ketika mereka mengatakan bahwasanya alam ini keberadaannya azali, ya. Tapi karena alam ini keberadaannya azali dalam pengertian Al-Qadim Az-Zamani, dia tetap butuh kepada sebab. Karena dia masih butuh kepada sebab, maka dia tetap dikatakan makhluk. Ini mungkin penjelasan berkaitan dengan redaksi yang sempat saya baca tadi. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan redaksi yang berikutnya, yaitu wa ala qudratihi wa ilmihi ihkamul masnu'at. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.